Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Ketua Pengurus Bapak TB Daniel dan Bapak JM Bapak Felmi Ar-Riza dan juga Ketua Majelis Taklim Bapak Haji Syamsuddin dan para kawan-kawan, para ummahat dan aitam yang moga-moga berkumpulnya kita di sini menjadi sebab terangkatnya derajat dunia dan akhirat. Tadi disinggung oleh Bapak TB Daniel, silaturahim merekatkan tali ukhuwah persaudaraan. Isra artinya menjalankan di waktu malam. Mi'raj artinya naik. Terjadi peristiwa Isra 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Diawali dengan ujian yang menerpa Nabi. 3 orang yang Nabi cintai wafat dalam tahun yang sama. Siapa adik-adik kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Pamannya Nabi Abu Thalib. Istrinya Nabi Khadijah. 3 orang wafat. Betapa hati seorang tidak pilu dalam tahun yang sama 3 orang yang dicintai wafat. Ibu-ibu jangan jawab, saya mau nanya bapak-bapak dulu. Suami ditinggal mati istri, sama istri ditinggal mati suami, mana beratan? Berarti tinggal istri, Pak. Dua-duanya berat, saya nanya mana beratan? Berarti tinggal istri, Pak. Benar. Kalau ditinggal suami nggak merasakan. Kalau seorang istri sudah terbiasa ngurus anak, suaminya wafat, emang hari-hari itu yang dihadapi. Kalau suami ditinggal mati istri, nggak usah setahun, seminggu puyeng. Siapa yang nyeduin kopi? Emang dia ke kuburan, datang pesan kopi. Ibu bisa nyeletuk, suami mau gampang kawin lagi. Emang segitu gampangnya? Saya punya kawan seorang ustadz, anak berurutan 6, dari yang SMA sampai yang bayi. Guru kami bilang, Behaki nikah lagi, malim siapa mau sama saya? Anak bererot, duda bu anak bererot. Orang juga nggak ngimpi. Emang segampang itu? Maksud saya apa? Nabi ditinggal mati istri begitu sabar. Bahkan kakeknya dan pamannya. Buah dari kesabaran menghadapi musibah, Allah angkat Mi'raj. Itu falsafah yang tersirat. Kalau orang ingin naik derajat, sabarlah menghadapi ujian. Sabar menghadapi musibah ada 3 tingkatan. Sabar orang yang taubat, sabar orang yang zuhud, sabar orang yang makrifat. Sabar tingkat rendah, sabar orang yang taubat, cirinya tarbus syakwa, tidak pernah mengeluh. Diuji dia nggak pernah mengeluh. Yang kedua, sabar orang yang zuhud.
rela dengan keputusan Allah. Apapun yang Allah putuskan, dia rela. Itu sabar orang yang zuhud. Yang tertinggi sabarnya orang-orang yang kenal betul kepada Allah, yaitu dia cinta dengan apapun yang Allah perbuat terhadap dirinya, dia suka. Kira-kira kita kelas berapa ya? Kelas 3 terlalu jauh. Kelas 2 masih sangat jauh. Kelas 1 masih suka ngeluh nggak? Ini saya cerita di kantor lain nih, Pak TB. Saya ngajar di RNI sana, Mega Kuningan. Nih yang jamaah pengajian tidak. Waduh, Ustaz. Kenapa waduh? Kita nggak punya pimpinan, masih PLT. Yang kita pikirin THR turun apa kagak tuh. Saya bilang, untung antum udah dapat direktur. Amin itu. Amin. Ya mintanya sama Allah ya Pak ya. Pak Gilang langsung Pak Gilang. Kita mesti sabar. Hah? Mesti sabar ya. Buah dari kesabaran Allah angkat derajat. Yang kedua, tadi menyangkut masalah pensucian batin yang Pak TP singgung. Nabi sebelum Isra ini bukan sebuah dongengan, kenyataan. Terjadi pembedahan oleh malaikat Jibril. Nabi direbahkan, dibedah tanpa proses anestesi, enggak dibius, sadar Nabi. Dibedah, hatinya diangkat, diguyur dengan air zam-zam. Itu pembedahan kedua. Pembedahan pertama semasa kecil, ketika diasuh oleh ibu susu Nabi. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Dibedah. Ini pembedahan kedua kali. Pertanyaannya, apakah Nabi hatinya kotor? Tidak. Tapi dari peristiwa itu ada pesan tersirat. Kalau orang hendak mi'raj, naik derajat, sucikan batin terlebih dahulu. Apalagi kita di bulan Sya'ban mau Ramadan. Udahlah, ganjalan hati dengan sesama kawan, teman sejawat, saling maaf memaafkan. Kadang-kadang sholat juga masih pelengos juga. Gara-gara buka status ngomong begini-begini tersinggung. Saya ada jamaah daerah Kemayoran, selesai ngaji kan bagus kalimatnya, Sallallahu ala Muhammad. Ketemu musuh bebuyutannya, Sallallahu ala, dilengkap Pak. Ada yang model gitu. Masya Allah, mulutnya kalimatnya suci, sholawat, tapi kok batinnya masih ngeganjel. Kalaupun kepepet juga, depan ada salaman cuma gini doang. Ya itu dia. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu baru 2 falsafah yang tersirat. Lalu yang ketiga, sebelum saya lanjut ketiga, ayat di surah Al-Isra diawali dengan tasbih. Subhana, artinya maha suci Allah. Itu memberi isyarat. Siapa-siapa yang diperlihatkan kepada dirinya tanda-tanda kekuasaan Allah, bertasbihlah, sucikan Allah. Maka ulama mengambil dari situ istimbat, kalau di bulan Rajab perbanyaklah tasbih. Jadi ada latar belakangnya. Subhanal hayyul qayyum, subhanal ahadis somad, dan lain seterusnya. Nah, contoh misalnya, Masya Allah, itu orang tua segitu sepuhnya masih punya semangat sholat taraweh, nggak pernah bolong. Kita tanya, Nek, tilawah Qur'annya sebulan berapa? Alhamdulillah Pak Ustadz 5 kali khatam. Ya Allah, itu yang subhanallah. Nenek-nenek yang bacanya terbata-bata 5 kali khatam sebulan. Kita yang udah malu dengernya, boro-boro 5 kali.
2 kali? Ya paling enggak sebulan sekali hatam, usahakan. Nah, kalimat tadi subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan di waktu malam, bi abdihi, hambanya. Siapa yang dimaksud hambanya di sini? Nabi Muhammad. Kita ditanya oleh anak kita, kenapa nggak langsung aja Allah sebut Muhammad, subhanalladzi asra bi Muhammadin, tanpa disebut bi abdihi? Bisa nggak jawabnya? Anak sekarang cukup kritis loh. Paling jawaban singkat apa? Udah dari itu nggak ilmiah. Ada 3 jawaban. Disebutkan Nabi Muhammad dengan kata-kata subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam. Kenapa disebut hambanya? Pertama, itu memberi isyarat, semulia apapun Nabi Muhammad, dia tetap hamba Allah, bukan anak Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa hamba Allah, bukan anak Tuhan. Maka dikasih isyarat subhanalladzi asra bi abdihi. Jawaban kedua, ini penghargaan langsung dari pemilik dunia terhadap Nabi Muhammad, diakui sebagai hambanya. Pak Haji Nasri, saya nanya kepada Pak TB Daniel, Pak TB Daniel, ini siapa? Dikomentari sama Pak TB, ini karyawan saya. Itu kan pengakuan langsung dari direktur. Coba kalau saya tanya, ya Pak Daniel, ini siapa? Tahu tuh, nyelusup aja. Itu kan namanya nggak diakui. Nabi Muhammad diakui langsung oleh pemilik dunia akhirat, Allah, bahwa Muhammad itu hambanya. Jawaban ketiga, kenapa Nabi Muhammad disebutkan dalam ayat sebagai hambanya? Itu memberi isyarat bahwa terjadinya Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad, bukan mimpi. Kalimat abdun mencakup ruh dan jasad. Kalau hanya jasad tanpa ruh, apa namanya? Masa subhanalladzi asra bi mayyitin, maha suci Allah yang mengisrakan mayit. Nabi masih hidup dan bukan mimpi. Jasadnya pun naik ke atas langit. Lagi kalau mimpi buat apa jadi sebuah peristiwa yang sangat spektakuler? Astronot aja pakai oksigen, mesti pakai baju astronot. Nabi tanpa baju astronot nembus 7 lapis langit. Kalau astronot andai kata naik ke bulan pun itu baru pinggir, belum nyampe langit pertama, belum nyampe. Ini nembus 7 lapis langit. Padahal kita tahu kadar oksigen makin ke angkasa makin menipis apa makin banyak? Ya makin nipis. Al-Quran sendiri yang memberitahu sebelum ilmuwan temui bahwa kadar oksigen di angkasa menipis. Al-Quran sudah menyinggung orang yang tidak beriman kepada Allah, dadanya sesak seperti halnya orang yang menembus angkasa. Itu ada di Al-Quran. Sebelum ilmuwan temukan kadar oksigen makin menipis di angkasa, Al-Quran sudah menyinggung seperti orang yang menembus ke angkasa. Itu namanya apa? Imtak dan ibtek. Ada di Al-Quran. Jadi sudah saya jawab kenapa Nabi diungkapkan dalam ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Lailan, terjadinya di malam hari. Ada nggak nama Lailan? Lela, dari Lailan. Itu pasti lahirnya malam. Dari mana? Mainal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada di mana adik-adik Masjidil Haram?
Ada di mana? Kalau nanya Haji Nasri pasti tahu. Kagak bisa jawab, wah kacau. Udah pernah pergi haji, Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa dinamakan Aqsa? Arti Aqsa paling jauh, karena belum ada masjid setelah Masjidil Haram saat itu. Baru adanya Masjidil Aqsa. Lokasinya paling jauh. Kita ditanya lagi sama anak, ayah, sanggupkah Allah memi'rajkan Nabi dari Mekah langsung ke angkasa tanpa harus